Do what is right, not what is easy. Kalimat ini menjadi penghantar pembuka saya untuk mengenal sunat atau sirkumsisi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rizky, bedah pediatri FKUI, yang akan menjelaskan seputar sunat atau sirkumsisi. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah tindakan, supaya dapat menghantarkan seorang anak melewati pengalaman sirkumsisinya sehingga dapat lebih nyaman, aman, dengan hasil yang baik. Oke, kita mulai dengan apa itu sunat. Sirkumsisi atau yang biasa kita sebut sunat atau khitan merupakan tindakan bedah tertua yang dilakukan oleh umat manusia. Apa sih yang dipotong pada tindakan sunat? Yang dipotong dan dibuang saat sunat adalah hanya kulit prepusium atau kulup pada penis. Tampilan penis tentu akan berubah antara sebelum dan sesudah sunat. Dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Mengapa ya penis perlu disunat? Ayah, bunda, dan semua para pendengar mungkin sudah banyak ya yang memahami bahwa sunat dilakukan sebagian besar karena perintah agama. Agama Islam dan Yahudi mewajibkan anak laki-laki untuk dilakukan sunat. Tapi tahu nggak sih alasan apa saja selain agama atau keuntungan apa saja untuk dilakukan sunat? Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kondisi kulit penis yang mengalami infeksi atau balanopostitis. Balanitis adalah infeksi pada kulup, sedangkan postitis adalah infeksi pada glans penis. Kelainan kulit penis lainnya adalah fimosis dan parafimosis. Fimosis adalah kondisi di mana lubang pada kulup penis terlalu sempit sehingga kulup penis tidak dapat ditarik atau diretraksi. Fimosis normal terdapat pada bayi. Namun, fimosis menjadi tidak normal jika saat buang air kecil, penis bagian depan menggembung terlebih dulu, dan urin baru keluar kemudian yang menandakan adanya sumbatan pada lubang kulup. Fimosis juga menjadi tidak normal jika pada usia lebih dari 3 tahun masih terjadi fimosis atau terjadi infeksi saluran kemih yang ditandai dengan demam dan pemeriksaan laboratorium urin yang menandakan adanya bakteri atau tanda infeksi lainnya. Fimosis juga menjadi tidak normal jika dibarengi dengan adanya kemerahan pada kulup atau bahkan keluar nanah. Parafimosis adalah kondisi di mana ketika kulup setelah ditarik, namun kulup tidak dapat dikembalikan pada posisi semula karena tersangkut atau terjebak seperti membentuk jeratan cincin, sehingga glans penis terganggu aliran darahnya dan menjadi bengkak. Bengkaknya glans penis ini membuat kulup semakin sulit untuk dikembalikan ke posisi semula. Kondisi ini merupakan kondisi gawat darurat bedah yang harus segera dilakukan tindakan, baik dengan pengembalian kulup secara manual, dan jika gagal, maka perlu dilakukan sirkumsisi. Kelainan tadi merupakan kelainan medis yang membutuhkan sunat. Selanjutnya adalah keuntungan-keuntungan jika penis dilakukan sunat. Penis yang disunat menjadi lebih mudah dibersihkan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan salah satu syarat sholat, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Pada penis yang kulupnya belum dipotong, sangat dimungkinkan sisi dalam masih berkumpul air urin sehingga menghalangi kesucian untuk sholat. Anak laki-laki dapat mengalami infeksi saluran kemih berulang yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti kelainan anatomi saluran kemih, adanya kelainan kulup seperti fimosis, atau higien dan kebersihan penis yang tidak terjaga sehingga mudah terjadi infeksi saluran kemih. Dengan dilakukannya sirkumsisi atau sunat, maka pembersihan pada penis menjadi lebih mudah sehingga kejadian infeksi saluran kemih lebih mudah dicegah. Berbagai data dan penelitian yang dilakukan oleh WHO sudah membuktikan bahwa penyakit menular seksual seperti HIV, gonore dapat berkurang penularannya pada laki-laki dengan penis yang sudah disunat. Kok bisa ya? Pertama, karena gesekan dan luka yang terjadi pada kulup penis akibat hubungan seksual dapat dicegah. Dan yang kedua, bagian dalam kulup mempunyai sel yang mudah berdekatan dengan virus, sehingga risiko penularan bakteri atau virus melalui luka tersebut menjadi berkurang. Sunat juga mengurangi risiko kanker penis. Kanker penis diakibatkan oleh virus human papillomavirus. Dengan alasan yang sama dengan penularan penyakit menular seksual, virus HPV menjadi lebih sulit menular ataupun berkembang jika penis tidak berkulup. Selain kanker penis, penularan HPV sebagai penyebab kanker serviks pada pasangannya juga akan berkurang. Tadi kita sudah tahu apa-apa saja keuntungan dan indikasi untuk dilakukan sunat. Sekarang, para pendengar juga perlu tahu kondisi apa saja yang nggak boleh dilakukan sunat. Ada beberapa kelainan anatomi penis yang perlu diketahui oleh ayah, bunda, dan para pendengar yang tidak boleh dilakukan sunat. Kenapa?
karena kulit kulup diperlukan untuk melakukan rekonstruksi kelainan pada penis tersebut, sehingga dilarang untuk dilakukan sunat. Hipospadia adalah penyakit kelainan anatomi pada penis, di mana lubang kencing tidak berada pada ujung penis, tapi berada pada bagian bawah penis. Selain lubang kencing yang tidak pada tempatnya, penis biasanya terlihat bengkok atau disebut sebagai kordi, dan kulit kulup yang tidak seluruhnya menutup glans penis. Tapi kelainan kordi tidak selalu menyertai hipospadia. Kelainan kordi bisa kelainan yang berdiri sendiri, namun tetap membutuhkan rekonstruksi supaya penis dapat ereksi dengan lurus. Berbeda dengan hipospadia, epispadia mempunyai lubang kencing yang berada pada bagian atas penis. Buried penis adalah suatu keadaan di mana batang penis tersembunyi di bawah kulit dan lemak pada perut bagian bawah. Kelainan ini bisa disebabkan kelainan bawaan saat lahir atau pada anak dengan obesitas. Sedangkan web penis merupakan kondisi di mana kulit skrotum menempel pada kulit penis yang dapat mengganggu ereksi. Buried penis dapat bersamaan dengan web penis, dan kulit kulup dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi penis. Torsio penis merupakan kelainan penis di mana penis mengalami torsio atau berputar pada batang penis. Genitalia ambigu adalah kelainan pada kelamin bawaan lahir, di mana tampilan alat kelamin luar anak tidak tampak jelas atau ambigu untuk diidentifikasi apakah perempuan atau laki-laki, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kromosom terlebih dahulu. Mikropenis merupakan ukuran penis yang lebih kecil dari rata-rata usianya. Sirkumsisi perlu ditunda sampai ukuran penis cukup besar untuk dilakukan sirkumsisi. Selain kelainan anatomi penis, ada kontraindikasi lain yang perlu diperhatikan, yaitu kelainan pembekuan darah di mana seorang anak sulit untuk menghentikan perdarahan jika terluka seperti pada penyakit hemofilia. Tapi nggak usah khawatir, anak dengan kelainan ini bukan berarti nggak bisa disunat, melainkan sunatnya harus dilakukan di rumah sakit besar, di mana sebelum dan sesudah sunat biasanya dilakukan transfusi darah putih dan pemberian obat-obatan supaya tidak terjadi perdarahan. Tindakan sunat sendiri juga biasanya dilakukan dengan pembiusan umum dan memerlukan observasi perdarahan di rawat inap yang lebih lama. Kondisi kulup dan penis yang masih dalam kondisi infeksi akut atau balanopositis akut sebaiknya harus diterapi dengan antibiotik terlebih dahulu, karena kondisi infeksi tersebut akan menyebabkan lamanya penyembuhan luka setelah sunat. Selain kedua kondisi tersebut, bayi prematur juga mempunyai risiko infeksi lebih tinggi dari bayi cukup bulan. Bayi prematur sendiri mempunyai banyak risiko lain seperti kesulitan bernafas dan kondisi lainnya yang dapat mempermudah komplikasi sunat. Oleh karena itu, sunat pada bayi prematur ditunda sampai bayi sudah stabil dan sudah cukup besar dan matur semua organnya sehingga tindakan sunat dapat sembuh tanpa terjadi komplikasi. Ayah, bunda, dan pendengar semua mungkin sering ya mendengar banyak teknik-teknik sunat yang banyak dilakukan di berbagai klinik, rumah sakit, atau rumah sunat yang saling bersaing. Sebelum dilakukan sunat, anak akan dibius. Jika dilakukan bius lokal, maka penis anak akan dibuat menjadi kebal dengan memberikan suntikan pada pangkal penis. Tindakan ini cukup aman dan dapat membuat anak nyaman selama prosedur. Rasa sakit hanya terjadi saat dilakukan suntik. Bahkan beberapa anak bisa tertidur pula selama tindakan. Jika dilakukan bius umum, maka anak akan dibuat tidur dan tidak merasakan apapun. Tapi tentu saja risiko bius umum lebih besar dibandingkan bius lokal. Biasanya pasien akan periksa lab terlebih dahulu dan harus puasa sekitar 6 jam sebelum pembiusan. Teknik sunat atau sirkumsisi bermacam-macam, dari yang memakai alat bedah sederhana sampai dengan alat-alat canggih. Ada apa aja sih teknik sirkumsisi? Teknik konvensional adalah teknik yang paling sering digunakan dan hanya menggunakan alat bedah sederhana. Biasanya pada kulit dilakukan penjahitan dengan benang yang tidak perlu dilepas lagi atau dapat menggunakan lem jahit. Keuntungannya lebih murah karena tidak menggunakan alat-alat mahal. Kulit kulup yang dipotong juga dapat sesuai tanpa risiko kulup masih terlalu panjang. Teknik giletin ini dapat menggunakan alat bedah sederhana. Namun, ada pula yang menggunakan alat seperti Mogen clamp atau laser. Teknik ini perlu hati-hati dan harus dilakukan oleh operator yang berpengalaman karena ada risiko terpotongnya glans penis jika dilakukan oleh operator yang tidak berpengalaman. Namun, risiko lainnya adalah kulit kulup terkadang masih cukup panjang, sehingga perlu dilakukan sunat ulang dengan teknik konvensional. Teknik yang menggunakan alat smart clamp dan plastibel merupakan teknik yang memasang alat pada penis dan ada bagian dari alat tersebut yang ditinggalkan pada penis sampai luka sembuh. Keuntungannya tidak perlu dijahit, sehingga tindakannya relatif lebih cepat dilakukan, sehingga hanya membutuhkan anestesi lokal.
Walaupun teknik ini cepat, jika ukuran alat tidak sesuai dengan ukuran penis, maka kulit kulup pun terkadang masih cukup panjang. Alat stapler termasuk baru dan masih jarang di Indonesia. Teknik ini juga cepat dilakukan tanpa dilakukan penjahitan manual. Kerugiannya alat ini cukup mahal dan masih sulit dicari. Laser adalah alat untuk memotong sekaligus menghentikan perdarahan. Walaupun teknik yang dipergunakan biasanya adalah teknik konvensional atau gilotin. Dengan menggunakan laser, maka luka menjadi lebih cepat kering dan dapat dilakukan tanpa dijahit. Selain teknik-teknik tadi, ada berbagai macam teknik lainnya yang biasanya menggunakan berbagai macam alat pembantu. Untuk hasil kosmetik, berdasarkan penelitian, tidak ada teknik yang lebih superior dari lainnya. Teknik konvensional merupakan teknik yang paling sering digunakan karena tidak menggunakan alat apapun, dan biasanya kulup yang dibuang cukup, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Namun, bukan hanya teknik saja yang dipilih, bagaimanapun hasil bergantung dari operator yang melakukannya. Oleh karena itu, pastikan anak Anda dilakukan sunat oleh operator yang berpengalaman. Ya, untuk lebih amannya sih oleh tenaga kesehatan. Pada dasarnya sunat dapat dan aman dilakukan di usia berapapun. Dalam agama Islam, waktu yang diwajibkan pada anak laki-laki adalah ketika mencapai usia balik. Hukumnya sunnah jika belum mencapai usia balik. Jika telah termasuk golongan wajib, maka segera untuk dilakukan sunat sepanjang tidak ada kontraindikasi. Terus waktu yang dianjurkan kapan? Waktu dianjurkan adalah sebelum anak mencapai usia balik, karena kulit kulup setelah balik akan menjadi lebih keras dan kasar yang tentu saja risiko perdarahan akan menjadi lebih besar. Nabi Muhammad sendiri melakukan sunat pada cucunya saat usia 7 hari. Bagaimana dengan sisi medis? Jika terdapat indikasi medis untuk dilakukan sunat, maka sebaiknya sunat jangan ditunda lagi. Namun, jika tidak terdapat indikasi medis, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan sunat. Pada usia neonatus sampai dengan 6 bulan, penyembuhan penis pasca sunat lebih cepat, perdarahan lebih sedikit, dan masih mudah untuk dilakukan pembiusan lokal tanpa menimbulkan trauma anak. Pada usia inilah dokter banyak menganjurkan untuk dilakukan sunat. Karena selain mengurangi dampak trauma yang akan dirasakan anak, menghindari beberapa risiko penyakit, perawatan pasca sunat dan penyembuhan pada usia ini cenderung lebih cepat. Pada rentang usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun, biasanya adalah sunat yang paling drama pada anak-anak. Pertumbuhan otak pada usia ini secara kognitif belum dapat mengerti apa itu sunat, manfaat sunat, sehingga jika dilakukan sunat pada usia ini dengan pembiusan lokal akan menimbulkan trauma. Pada usia ini orang tua biasanya perlu sedikit memaksa pada anaknya, perlu diiming-imingi sesuatu atau dibohongi, sehingga secara psikologis tidak baik untuk anak. Oleh karena itu, pada rentang usia ini, pembiusan umum lebih dipilih, supaya anak lebih nyaman dan tidak menimbulkan trauma. Pada usia sekolah, secara kognitif sudah paham apa dan manfaat sunat sehingga sudah ada motivasi dan kesadaran diri untuk dilakukan sunat. Oleh karena itu, anak akan lebih kooperatif untuk dilakukan sunat dengan bius lokal. Pemilihan bius selain berdasarkan usia dan teknik sirkumsisi, psikis anak juga termasuk dengan anak kebutuhan khusus merupakan hal yang perlu diperhatikan. Anak-anak yang tidak kooperatif karena rasa takut dan ketidakpahamannya mengenai sunat sebaiknya dilakukan pembiusan umum sehingga sunat dapat dilaksanakan dengan aman. Sudah kebayang ya kira-kira pertimbangan apa saja yang akan dilakukan sebelum anak dilakukan sunat? Apa aja sih risiko sunat? Perdarahan dapat terjadi selama sunat atau setelah sunat. Saat sunat, tentu operator dapat berusaha menghentikan perdarahan, biasanya dengan menjahit atau dengan alat bakar seperti diatermi atau koter dan laser. Perdarahan juga masih dapat terjadi setelah sunat. Perdarahan ini dapat berupa darah yang mengalir atau berupa hematom, yaitu perdarahan terus-menerus yang terjadi di bawah kulit sehingga tampak kebiruan atau memar pada kulit yang semakin lama meluas, membengkak, dan dapat membuat jahitan menjadi terlepas. Jika kebersihan daerah penis tidak dijaga dengan baik pasca sunat, maka luka bisa terjadi infeksi. Infeksi ditandai dengan kemerahan di daerah penis dan sekitarnya, dan kulit terlihat lebih bengkak. Terdapat cairan berbau pada daerah luka. Cedera terhadap struktur penis dapat terjadi. Jika terjadi, maka ayah bunda perlu membawa anak ke rumah sakit besar untuk ditangani lebih lanjut dengan segera. Cedera terhadap struktur penis ini cukup kecil angkanya, yaitu sekitar kurang dari 2%. Kulit kulup dapat dipotong terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika kulup masih terlalu panjang, maka tindakan sunat perlu diulang kembali. Dan ayah bunda perlu mengonsultasikan dulu kepada dokter.
Perubahan sensasi pada glans penis dapat terjadi sampai sekitar 1-3 bulan pasca sunat. Glans yang sebelumnya tertutup kulit dan tidak terpapar dengan udara luar menjadi lebih sensitif ketika kulup sudah tidak ada. Oleh karena itu, anak akan merasakan penisnya menjadi lebih sensitif dengan sentuhan atau bahkan angin. Dan perasaan sensasi baru ini akan terbiasa selama berjalannya waktu dan akan kembali seperti biasa. Persiapan apa saja sebelum sunat yang perlu diperhatikan? Konsultasi dengan dokter terlebih dulu, maka ayah bunda dapat memastikan adanya indikasi dan kontraindikasi sunat. Teknik dan pembiusan yang akan dilakukan juga dapat dipilih dan tentu saja untuk memastikan kondisi kesehatan anak dalam keadaan prima untuk dilakukan sunat. Jika penis anak Anda berada dalam keadaan infeksi, maka perlu dilakukan pengobatan terlebih dulu, dan sunat dapat ditunda sampai kondisi penis lebih baik untuk dilakukan sunat. Pastikan bahwa anak siap untuk dilakukan sunat. Jelaskan manfaat dan risiko anak dengan bahasa sederhana pada anak, sehingga anak lebih patuh terhadap perintah dokter supaya risiko tidak terjadi. Jangan memaksakan kehendak yang membuat anak menjadi trauma dan menjadi tidak kooperatif saat dilakukan sunat. Jika anak sudah siap, maka kondisikan psikologis anak terhibur, tanpa merasa dibohongi, sehingga anak dapat rileks dan tenang. Dampingi anak untuk mengurangi rasa takut, sehingga anak menjadi lebih percaya diri. Selain anak, tentu orang tua juga harus siap, baik dari segi biaya maupun perawatan pasca sunat yang perlu diperhatikan. Sediakan waktu yang tidak mengganggu aktivitas utama anak seperti sekolah dan waktu orang tua untuk merawat anak pasca sunat. Pada hari H, mandikan pagi hari sebelum sunat, bersihkan area penis dengan baik. Jika anak akan disunat dalam pembiusan lokal, pastikan anak sudah sarapan. Jika dalam pembiusan umum, pastikan puasa sesuai perintah dokter. Bawa pakaian ganti pasca sunat seperti celana batok atau sarung. Jika anak masih pakai pampers, bawa pampers satu ukuran lebih besar dari biasanya. Pastikan anak dalam kondisi sehat, tidak ada demam, tidak ada infeksi, atau kelainan kulit pada area penis dan selangkangan. Penampakan penis pasca sunat akan terlihat bengkak, kemerahan, dan kadang sedikit berair. Namun tidak perlu khawatir, semua itu akan hilang dengan sendirinya sampai 2 minggu ke depan. Luka biasanya akan sembuh sekitar 1-3 minggu. Yang perlu dilakukan selama perawatan adalah kebersihan luka harus dijaga dengan baik. Jika luka dalam keadaan dibalut, maka pastikan balutan tetap kering, tidak basah terkena urin atau air. Pastikan balutan tidak berbau busuk. Jika luka dirawat terbuka atau balutan sudah dibuka, maka luka perlu dioleskan dengan salep sampai luka sembuh sekitar 2 mingguan. Oleskan salep setiap setelah buang air kecil, ganti pampers dan mandi. Keringkan daerah penis, kemudian oleskan salep. Pampers dapat diganti setiap 3 jam sekali. Anak boleh mandi nggak sih? Jika tidak terjadi perdarahan dan tidak ada balutan pada penis, maka anak sudah boleh mandi. Makan makanan yang bergizi termasuk protein. Tidak ada pantangan pada makanan tertentu dan makanlah seperti biasa. Jadi mitos ya kalau setelah sunat tidak boleh makan telur atau tidak boleh makan daging. Itu cuma mitos. Tidak perlu khawatir jika terjadi bercak darah pada pampers atau celana dalam. Biasanya akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jika perdarahan cukup banyak, maka tidak perlu panik. Berikan penekanan pada luka yang berdarah atau balut kembali penis. Kemudian ayah atau bunda bisa kembali ke klinik atau rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Apa yang memicu perdarahan? Perdarahan biasa terjadi jika luka tergesek atau terdapat gerakan-gerakan berlebihan. Ereksi juga dapat menimbulkan perdarahan kembali. Kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama masa penyembuhan? Anak tidak boleh beraktivitas fisik berat seperti bersepeda, berenang, dan berlari-lari selama minimal 2 minggu. Setelah penis sembuh, tentu anak dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Apa saja yang perlu dikhawatirkan? Ayah dan bunda harus segera membawa anak ke dokter dan perlu waspada jika terdapat perdarahan yang tidak dapat berhenti, timbul nanah atau cairan berbau, luka yang terbuka kembali, demam tinggi, tidak dapat buang air kecil, penis dan sekitarnya terjadi pembengkakan kemerahan yang tidak kunjung sembuh. Ayah, bunda, dan seluruh pendengar, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada video lainnya di channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.